Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Siapa di antara sahabat yang menonton video ini yang merasa bahwa di zaman sekarang itu sangat susah yang namanya mencari pekerjaan? Saya juga merasa seperti itu. Eh, saya merasa ya, zaman sekarang ini sangat susah sekali mencari pekerjaan. Banyak pengangguran di mana-mana gitu. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Kalau saya perhatikan ya, bukan karena kita nggak punya skill gitu. Karena kita juga punya banyak skill, cuman lapangan kerjanya yang sedikit. Bukan karena kita malas gitu, bukan karena kita tidak niat kerja. Karena lapangan kerjanya yang sedikit gitu. Lapangan kerjanya itu udah makin habis, makin hari makin dikit. Bahkan tetangga saya ya pernah cerita, dia punya skill, punya keahlian mendidik gitu. Dia mumpuni, dia punya ijazah dan lain sebagainya. Tapi dia pernah melamar ke sebuah sekolah swasta yang lumayan sih gajinya. Cuman yang jadi permasalahan, dia 5 kali ditolak. Ngelamar pertama ditolak, kedua dan ketiga sampai kelima ditolak. Bahkan dia pernah ngomong seperti ini saking desperate-nya gitu. Dia pernah ngomong gini, nggak apa-apa saya nggak digaji, yang penting saya dikasih makan. Tapi tahu nggak gimana eh, apanya hasilnya? Tetap aja nggak diterima. Ya karena apa? Karena mungkin lowongan kerja itu sudah semakin hari semakin sedikit. Eh, Kenapa ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan-alasan yang paling masuk akal. Setelah saya meneliti dan memahami, ada alasan yang paling masuk akal. Bukan karena kita tidak punya skill ya, bukan karena kita malas, bukan karena kita tidak mau kerja keras, bukan karena kita tidak niat kerja, akan tapi ada satu alasan. Kenapa zaman sekarang ini susah mencari pekerjaan? Di zaman dulu ya, kalau kita perhatikan ya, cukup dengan ijazah SMA atau S1, cukup dengan berpendidikan saja. Kita dengan leluasa bisa memilih pekerjaan, karena lapangan kerja saat itu banyak, zaman dulu tuh banyak. S1 juga sedikit saat itu. Sementara sekarang kalau kita perhatikan ya, di sekarang ini banyak S1 bertebaran di mana-mana. Saking banyaknya itu S1 itu banyak pengangguran dan hampir setara jumlahnya dengan yang tamat SMA. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah kenapa zaman sekarang ini susah cari kerjaan? Karena disrupsi teknologi. Sekali lagi saya katakan alasan kenapa zaman sekarang ini susah mencari pekerjaan. Karena disrupsi teknologi. Salah satu contoh misalnya, dulu kalau misalnya kita buka toko baju nih, ada toko makanan, atau toko apalah misalnya gitu, toko kain misalnya, kita harus nyewa toko, nyewa ruko gitu, atau kita minimal ada propertinya yang kita sewa. Terus kita ngegaji karyawan juga. Tetapi zaman sekarang tinggal live di TikTok, live di Facebook, di mana gitu. Tinggal live terus nanti pelanggannya berdatangan, nggak harus nyewa ruko, nggak harus nyewa toko, nggak harus gaji karyawan dan lain sebagainya. Ada sih karyawan tapi sedikit, kalau toko kan lumayan ya karyawannya. Jadi hal-hal seperti inilah yang memangkas tenaga kerja kita itu semakin hari semakin sedikit. Bukan karena kita tak punya skill ya, bukan karena kita tidak punya kemauan, bukan karena kita malas bekerja, akan tetapi teknologi ini mendistruksi. Dulunya harus punya karyawan, harus punya toko, yang punya toko sepinya tokonya sepi, nggak ada yang nyewa, terus karyawan juga terpaksa nggak bisa kerja karena apa? Karena teknologi sudah menggantikan tenaga-tenaga karyawan tadi itu. Contoh kedua misalnya, jualan tiket pesawat. Dulu jualan tiket pesawat itu harus ada agennya, agen resminya, toko tempatnya gitu, ada rukonya. Di situ ada karyawannya biasanya sip-sipan. Sementara zaman sekarang hanya tinggal di online, kita bisa pesen tiket pesawat gitu. Hanya menggunakan Traveloka dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan memesan tiket pesawat. Selain itu, AI juga sama berpengaruh. Zaman dulu AI kan sangat jarang ya, tapi zaman sekarang kita perhatikan, mobil listrik saja sudah menggunakan AI. Dulu kita butuh yang namanya sopir, sekarang menggunakan mobil listrik,
menggunakan otomatis gitu kalau jalan. Jadi tenaga supir itu juga udah nggak dipakai lagi, sementara penduduk makin banyak. Supir-supir tadi yang dipakai untuk mengendarai mobil ini jadi menganggur, nggak punya pekerjaan, padahal kan dia punya skill kan, punya kemampuan untuk bekerja, bukan karena dia malas, bukan karena dia tidak niat kerja gitu. Karena memang nggak dibutuhkan lagi itu tenaga kerjanya. Selain itu karena kurangnya jaringan. Jadi dulu ya saya sangat bingung sekali gitu kalau misalnya lihat nih sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah bonafit, sekolah-sekolah elit. Kadang uang SPP-nya itu gila-gilaan, nggak masuk akal. Sampai 200 jutaan, 300 jutaan per tahun gitu. Saya juga bingung ya, anak SD tapi SPP-nya 200 juta. Buat apa ya? Saya juga bingung dulu waktu saya sekolah. Tapi setelah saya ngerantau, saya kerja di dunia kerja, saya baru mengerti, oh ternyata dulu sekolah-sekolah mahal, SPP mahal itu ternyata ada manfaatnya ya. Manfaatnya apa? Jaringan, koneksi. Jadi gini, kalau misalnya nih sekolah-sekolah bonafit, sekolah-sekolah mahal itu, di situ kan pasti orang-orang penting ya, orang-orang kaya raya, orang-orang yang berpengaruh yang sekolah di situ. Jadi ini namanya circle atau jaringan. Misalnya nih kita punya jaringan waktu kita kecil, waktu teman kita satu SD itu punya jaringan orang-orang penting. Jadi nanti kalau kita misalnya udah gede, udah tamat sekolah atau tamat kuliah, kita punya jaringan yang punya circle yang nggak main-main. Jadi itulah alasannya kenapa orang-orang itu berusaha menyekolahkan anaknya di tempat yang SPP-nya mahal sekalipun. Tempat SPP yang mahal sekalipun itu semuanya tercukupi, gizi tercukupi gitu. Cara mengajarnya juga up to date. Jadi kurikulumnya juga kurikulum internasional, kurikulumnya tidak tertinggal. Jadi sesuai dengan harga, ada kualitas. Cuman yang jadi pertanyaan adalah dulu saya tidak terpikirkan hal ini. Saya berpikir bahwa buat apa sih sekolah sampai 200 juta SPP-nya. Padahal mungkin yang tidak terpikirkan saya itu zaman dulu itu ya circle, koneksi, lingkungan. Jadi si anak ini kalau udah gede itu circle-nya tuh nggak main-main kalau dia misalnya bekerja sama. Misalnya nih ada anaknya Raffi Ahmad sekolah di situ, anaknya Vincent gitu, atau anak cucunya Abu Rizal Bakri misalnya, orang-orang terkaya di Indonesia sekolah di situ, anak-anaknya. Jadi nanti kalau dia udah gede itu punya jaringan, lingkungan, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. 80% kehidupan kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya kalau kita bersahabat dengan orang yang berpendidikan, kita juga bisa berpendidikan. Kalau kita bersahabat dengan orang yang sering ngeluh, kita juga ketularan dengan sering nulis juga. Seperti yang dikatakan oleh Pak Helmi Yahya, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Jadi circle kita itu penting sekali kalau kita misalnya di masa depan butuh pekerjaan, butuh relasi atau butuh koneksi. Lalu solusinya apa? Solusi menurut saya pribadi, ini hanya opini saya pribadi ya, bisa dipakai bisa enggak. Pilihlah jurusan yang di masa depan dipakai. Maksudnya gini, ada di masa depan jurusan-jurusan nggak dipakai lagi seperti kasir, seperti ada pekerjaan-pekerjaan seperti supir, seperti yang saya katakan tadi itu seperti teller dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini di masa depan tidak dipakai lagi karena digantikan oleh robot. Jadi pilihlah pendidikan atau jurusan-jurusan yang dibutuhkan di masa depan. Seperti misalnya, salah satu contoh misalnya teknisi robot, analisis data misalnya. Terus jadi pemuka agama juga di masa depan dibutuhkan karena Indonesia itu ya, saya lihat ya, Indonesia itu negara yang paling religius di dunia sampai mengalahkan Arab Saudi. Jadi agama di Indonesia itu akan tetap eksis. Pemuka-pemuka agama juga akan bisa hidup. Hidup dari mana? Dari berdakwah gitu, dari pemberian daripada jemaat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita jadi pemuka agama menurut saya itu sangat sangat menjanjikan ya di Indonesia gitu. Walaupun ya begitulah. Mungkin di atas sahabat ada yang berpikir misalnya kalau saya katakan tadi itu teknisi robot, analisis data misalnya, atau bidang kesehatan juga sangat diperlukan di masa depan. Misalnya yang nonton video ini berpikir, oh itu bang bukan passion saya, oh itu bukan jurusan saya, oh saya tidak mau bekerja kalau tidak sesuai dengan passion saya. Nih gua kasih tahu bro ya. Salah satu orang terkaya di Indonesia mengatakan,
Sri Dato Tahir mengatakan, manusia yang paling rendah levelnya itu adalah manusia yang bekerja sesuai dengan passionnya. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa manusia itu harus punya value, punya tanggung jawab. Jadi pekerjaan itu nggak harus kita suka, makanya kita kerjakan. Karena hidup ini penuh dengan tanggung jawab. Pekerjaan itu adalah tanggung jawab kita. Tidak harus mengerjakan sesuatu yang kita sukai gitu. Karena gini, penjabarannya saya coba menjelaskan ya. Sesuatu pekerjaan yang kita sukai sekalipun seperti passion kita, menyanyi misalnya. Bahkan penyanyi juga bisa bosan dengan pekerjaannya. Makanya bosan dengan menyanyi. Ada banyak artis-artis seperti Ariel Noah misalnya. Ariel Noah kan pernah dia mengatakan bahwa ya nyanyi juga bosan juga, konser juga bosan juga. Makanya dia vakum. Walaupun kita mencintai pekerjaan kita, passion kita, tetap ada titik bosannya. Jadi itulah yang dikatakan daripada salah satu orang terkaya di Indonesia, yaitu Sri Dato Tahir mengatakan, manusia yang paling rendah itu adalah manusia yang bekerja sesuai dengan passionnya. Karena itu, hidup itu adalah tanggung jawab. Kalau kita melakukan pekerjaan kita karena kita suka, tanggung jawab kita sebagai manusia di mana? Itulah yang dikatakan oleh Sri Dato Tahir. Saya juga sependapat dengan pendapat Sri Dato Tahir. Bahkan di internet juga berseliweran kata-kata yang mengatakan di TikTok atau di YouTube atau di Facebook, bekerjalah dengan passion, karena kamu kalau bekerja dengan passion kamu serasa tidak kerja. No, tidak segampang itu, produser. Tidak segampang itu. Ada banyak orang yang pengen bekerja dengan passionnya, tapi keadaannya bisa aja misalnya nih pekerjaannya, misalnya nih suka koleksi barang-barang mewah gitu. Masa dia harus koleksi terus, misalnya mancing. Iya bisa aja dia jadi content creator, tapi content creator itu tidak semuanya sukses bro. Ada butuh effort yang luar biasa. Lebih banyak yang gagal. Pemancing jadi jadi content creator kan. Ada mungkin ada yang mengatakan kalau pemancing itu enak ya kerja sesuai passion dengan menggunakan content creator, YouTuber gitu. Ada jutaan orang pemancing yang mencoba melakukan hal itu tapi gagal. Jadi itu juga termasuk passion. Bahkan orang yang sering mancing, yang hobi mancing juga, kalau pekerjaan tiap hari mancing tetap ada titik jenuhnya juga, ada titik bosannya juga. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Sebelum saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah sebelum kita masuk surga, alangkah baiknya kita masuk akal dulu. Saya Ray Kono, salam rasional.